Salam dan selamat pagi bagi para pendengar setia GKPS TV. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus menolong kami Bapa untuk mendengar, memahami, dan mengimani firman-Mu. Berfirmanlah melalui pimpinan tuntunan Roh Kudus, agar kami mengerti dan melakukannya. Dalam Kristus Yesus terimalah doa kami. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 2 yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Panjinya di atasku adalah cinta. Saudara, isi seluruh Kidung Agung yang 8 pasal menceritakan tentang kekuatan cinta. Sekali lagi, kekuatan cinta. Dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dikatakan cinta kuat seperti maut. Para teolog sepakat memberi kesimpulan bahwa dalam Perjanjian Lama digambarkan cinta kasih Tuhan sebagai suami dan umat Israel sebagai istri. Jadi hubungan antara Allah dengan umat manusia atau bangsa Israel dalam teks dan konteksnya. Tuhan Allah selalu setia sebagai suami, tetapi umatnya Israel sering tanda petik, quote and quote, selingkuh, menduakan Tuhan dalam kehidupannya. Hal ini kelihatan dari sikap hidupnya menyembah ilah-ilah lain. Jadi jangan menafsirkan Kidung Agung secara sembarangan dan dengan tafsiran bebas. Jangan kawan. Sekali lagi diingatkan, lihat teks dan konteksnya. Dalam pasal 1 sampai 2 ada adegan di istana di mana mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem saling memuji dengan mempelai laki-laki dalam kemesraan. Raja Salomo menerangkan pujian hubungan cinta antara Allah dengan umatnya Israel. Salah satu yang diharapkan dari orang yang sedang bercinta adalah kesetiaan dalam segala hal. Dipercaya walaupun banyak godaan yang mempengaruhinya, dia tidak akan pernah goyah dengan tawaran apapun yang menggodanya. Ia tetap setia sampai maut menjemputnya. Hal ini sesuai dengan janjinya pada waktu pemberkatan nikahnya. Pesan yang disampaikan adalah jangan pernah menjudge atau menghakimi seseorang dengan karangan bebasnya tanpa ada fakta dan data yang autentik, yang valid, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan menafsirkan Kidung Agung secara sembarangan dan dengan tafsiran bebas. Sekali lagi, mari lihat teks dan konteksnya. Saudara, kita bisa melihat bagaimana pasal 1 ayat 2 tadi, bagaimana adegannya. Salah satu yang diharapkan dari orang yang sedang bercinta adalah kesetiaan dalam segala hal. Ini kami ulangi. Dalam segala hal. Dipercaya walaupun banyak godaan yang pengaruhnya, dia tidak akan pernah goyah dengan tawaran apapun yang menggodanya. Ia tetap setia sampai maut menjemputnya. Hal ini sesuai dengan, kalau dalam pernikahan sekarang, sesuai dengan janjinya pada waktu pemberkatan nikahnya. Sekali lagi, pesan yang disampaikan, jangan pernah menjudge, menghakimi seorang dengan karangan bebasnya tanpa ada fakta dan data autentik yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan. Ingat, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jika dilakukan hal ini, nanti bisa masuk ke ranah hukum loh.
dengan pasal pencemar nama baik atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Dalam bahasa Simalungun, begitu jelas dan tandas diingatkan. Sekali lagi, tandas dan diingatkan dalam bahasa Simalungun. Ase ulang ijajiki nalang jajikane. Artinya, jangan diurus yang bukan urusannya. Maka ingat dan catat bahwa hukum tabur tuai masih tetap berlaku. Setinggi gunung dapat didaki, sedalam laut dapat diduga, tetapi di dalam hati siapa tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini agar jangan sembarangan menghakimi orang lain atau menyalahkan orang lain dengan karangan bebas. Umat Israel yang terkenal keras kepala dan tegar tengkuk sering menduakan Tuhan dengan menyembah Allah lain. Disitulah hukuman Tuhan sering menimpa mereka. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Panji dalam bahasa Simalungun disebutkan tanda, tandani. Dalam bahasa Inggris disebutkan banner, artinya media promosi atau informasi berbentuk cetakan atau fisik maupun digital yang memuat teks dan gambar menarik. Hal yang pasti, cinta Tuhan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus atau disebutkan kasih agape sudah lebih dahulu mencintai dan mengasihi kita melalui pengorbanan di kayu salib. Itu tanda atau benernya. Lalu bagaimana dengan kita? Melalui pengorbanan di kayu salib, itu tanda atau benernya. Lalu sekali lagi bagaimana dengan kita? Apakah cinta kasih Tuhan itu tandanya kita jawab juga dengan mencintai Tuhan dan sesama kita? Apakah cinta kasih Tuhan itu tidak sering hanya bertepuk sebelah tangan? Sekali lagi bertepuk sebelah tangan. Cinta kasih tandanya atau benernya butuh pengorbanan yang real. Pengorbanan waktu, perasaan, tenaga, dan materi. Marilah kita berkomitmen, sekali lagi berkomitmen untuk menjawab cinta kasih Tuhan itu dengan mencintai sesama manusia. Mencintai dan mengasihi melalui kata dan perbuatan kita dengan setia sampai akhir. Jangan pernah ada air susu dibalas dengan air tuba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kiranya cinta kasih Tuhan Yesus kami jawab dengan praktek kehidupan, mencintai orang lain tanpa kecuali siapapun orangnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
KPS TV.